Halo pemirsa Football Lovers, selamat datang di channel Football TV Talk. Channel yang membahas hal-hal menarik dan menginspirasi, seputar sepak bola mancanegara. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu striker top Manchester United, Dimitar Berbatov. Dimitar Berbatov memang bukan striker Manchester United setenar Wayne Rooney, Ruud van Nistelrooy, atau Carlos Tevez. Meski begitu, Berbatov juga memiliki kualitas mumpuni sebagai striker setan merah. Berbatov dikenal sebagai striker yang memiliki skill yang lebih dominan pada kecerdasan dan kemampuan teknikal. Ia bukanlah tipe striker yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisik, sebagaimana striker top pada umumnya. Berbatov mampu mengolah bola dengan presisi. Dengan gaya bermainnya yang tenang, Berbatov sangat cakap dalam melihat ruang kosong untuk mencetak gol, dan melihat celah untuk bisa membuka peluang bagi rekannya. Mantan penyerang Manchester United itu merupakan salah satu striker tajam di masanya. Namun ia kerap mendapat kritik, dan dicap sebagai pemain yang malas ketika di Inggris. Tapi tentu saja, striker Bulgaria itu tidak benar-benar malas. Setidaknya demikian klaim Berbatov, seperti yang dimuat di Daily Mail. Ia menjelaskan kalau gaya bermainnya berbeda jika dibanding pesepak bola lain. Itu karena Berbatov tipe pemain yang tenang dan tidak mudah panik ketika mendapatkan bola. Sehingga ia bisa melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Ia mengatakan, "Saya bermain sepak bola sesuai cara saya, dan itu tak akan berubah. Saya memilih untuk bermain seperti itu. Terkadang saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan sebelum bola datang. Itulah yang membuat saya tenang." Sebenarnya seperti apa gaya permainan Berbatov? Bagaimana di tengah performa konsistennya, ia masih dihujani berbagai kritikan? Sebelum lanjut ke pembahasan, bantu kami dengan cara like dan klik tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat membuat konten-konten yang inspiratif dan bermanfaat seputar sepak bola. Terima kasih. Meskipun cukup produktif di setiap klub di Inggris yang ia bela, namun masih banyak pihak yang mengkritik gaya permainan Berbatov yang dinilai terlalu malas untuk ukuran seorang penyerang. Berbatov sering dinilai tidak bekerja lebih keras lagi untuk bisa mencetak gol. Berbatov menyebutkan bahwa gaya permainannya memang tidak khas dengan pergerakan yang cepat dan mobile seperti penyerang lain. Berbatov tidak akan pernah bisa dipaksa untuk bermain dengan cara lain. Itu bukan gayanya. Namun pendekatan ini jugalah yang mendefinisikan permainannya. Ia mengatakan dalam suatu wawancara, "Kamu tidak akan melihat saya terengah-engah di atas lapangan." Ada ungkapan dalam bahasa Bulgaria yang mengatakan bahwa kualitas tinggi tidak membutuhkan banyak usaha. Meskipun mendapat banyak kritikan yang menyebut ia malas dan work rate-nya yang minim. Namun di waktu yang sama, ia juga disebut sebagai pemain dengan teknik luar biasa dan memiliki football intelligence yang sangat baik. Ia menyebutkan, sebagai respon kepada orang-orang yang mengkritiknya, bahwa dirinya lebih suka mengatur penempatan posisinya untuk mencetak gol. Bahkan ia mengatakan bahwa orang yang cerdas akan lebih paham bahwa Berbatov memiliki strategi dalam hal positioning. Ia mengatakan, semua orang punya cara pandang berbeda dalam melihat pertandingan dan permainan. Perbedaan saya adalah, terkadang Anda akan melihat saya, mungkin tidak terlalu terlibat dalam permainan. Tapi pada saat yang bersamaan, saya melihat seluruh lapangan untuk melihat di mana posisi paling pas dalam menempatkan diri. Beberapa orang tidak paham itu. Bahkan jika Anda cerdas, sekalipun Anda lambat, Anda masih bisa cepat. Anda bisa memposisikan diri lebih baik, dan bisa lebih berguna untuk tim dalam mencetak gol. Beralih ke perjalanan karir Dimitar Berbatov, ia memulai karir sepak bolanya di klub bernama Pirin. Bakatnya mulai menarik perhatian setelah mencetak 77 gol dalam 92 pertandingan untuk tim muda Pirin. Manajer CSKA saat itu, Dieter Penev, tertarik membawa Berbatov. Dan akhirnya Berbatov pindah ke kota Sofia untuk bergabung dengan CSKA Sofia. Karir Berbatov tidaklah mudah.
Ia sudah menghadapi berbagai kritikan di usia yang muda. Ia dikritik keras oleh fans, karena dianggap menjadi salah satu faktor menurunnya performa klub selama beberapa tahun. Padahal saat itu, Berbatov merupakan pemain muda potensial, dengan torehan 26 gol dari 49 pertandingan di Liga, selama 3 musim bersama CSKA. Tekanan besar, dan sorakan fans yang tak kunjung mereda, membuat Berbatov akhirnya memutuskan angkat kaki dari Bulgaria. Ia bergabung dengan Bayer Leverkusen, ketika berusia 19 tahun. Bersama Leverkusen, Berbatov tidak langsung dipercaya memperkuat tim utama. Ia bermain untuk tim reserve, selama 1 musim. Kemudian di musim berikutnya, Berbatov berhasil menembus tim utama Leverkusen. Ketika musim pertamanya di tim utama Leverkusen, pada 2001-2002. Ia masih harus bersabar untuk mendapatkan menit bermain. Berbatov hanya mencatatkan 6 penampilan sepanjang musim itu. Musim berikutnya, ia mulai bermain reguler untuk Leverkusen. Ia mencatatkan 16 gol di semua kompetisi dan berkontribusi besar bagi kesuksesan Leverkusen menembus final Liga Champions. Berbatov muda bahkan mencetak gol dalam kemenangan 4-2 Leverkusen atas Liverpool pada babak perempat final. Di partai puncak, ia masuk di menit ke-38. Meski akhirnya ia gagal membantu Leverkusen mengalahkan Real Madrid di laga itu. El Real dipastikan menjadi juara setelah menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Namanya mulai mencuat di musim 2005 berkat penampilan apiknya di Bundesliga dan Liga Champions. Di musim itu, Berbatov mencetak total 26 gol di semua kompetisi. Pada akhirnya, karirnya di Jerman berakhir setelah 6 musim bersama Leverkusen. Dengan catatan 91 gol dari 201 penampilan. Sempat diincar beberapa klub besar, Berbatov memutuskan pindah ke Inggris. Ia bergabung dengan Tottenham Hotspur, dengan biaya sekitar 10,9 juta pounds, atau sekitar 185 miliar rupiah di tahun 2006. Kepindahan Berbatov ke Inggris, merupakan tantangan besar bagi karirnya. Dengan gaya mainnya yang teknikal dan terkesan santai, sangat bertolak belakang, dengan kultur sepak bola di Inggris yang cepat, intensitas tinggi, dan sangat menguras stamina. Ia pun berusaha beradaptasi setibanya di Inggris. Namun hal itu ternyata bisa diatasi dengan baik oleh Berbatov. Ia mengatakan bahwa rekan-rekannya di Spurs sangat membantu dirinya beradaptasi. Mereka juga sangat mensupport gaya bermainnya yang terkesan santai dan lebih teknikal. Ia mengatakan, "Jika Anda memaksa saya untuk menyebutkan pemain mana yang rela berlari demi saya di Tottenham, saya akan sebut Jermain Defoe, Robbie Keane, dan kemudian pemain lainnya di belakang saya." Bermain bersama Robbie Keane di lini depan, Berbatov berhasil unjuk kualitas, dengan torehan 46 golnya dalam 102 pertandingan bersama Tottenham. Bahkan di musim pertama, ia menjadi pemain terbaik Tottenham, dan masuk ke dalam PFA Premier League of the Year. Mengesankan selama 3 musimnya bersama Lily White, Berbatov berhasil menarik perhatian Sir Alex Ferguson. Di musim itu, United berstatus sebagai Raja Eropa, setelah di partai final Liga Champions, mengalahkan sesama tim Inggris, Chelsea. Meski sudah memiliki skuad luar biasa saat itu, Sir Alex mengatakan bahwa ia akan tetap merekrut pemain untuk memperkuat timnya. Akhirnya United memboyong Berbatov ke Old Trafford di tahun 2008. Kepindahan Berbatov ke United mengundang banyak kekecewaan dari semua supporter Tottenham. Ia yang saat itu berstatus bintang klub, memilih untuk hengkang ke sesama tim Liga Inggris. Ia menyadari hal itu. Namun ia juga mengatakan bahwa dia harus mengambil keputusan dalam karirnya. "Saya tahu banyak orang yang kecewa, khususnya supporter Spurs. Tapi saya menjalani jalan saya sendiri. Saya tahu kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi." Meski tidak selalu berjalan mulus, namun puncak kesuksesan karir sepak bolanya
adalah ketika ia memperkuat United selama kurun waktu 4 tahun. Meskipun torehan golnya tidak lebih baik pada saat bermain di klub sebelumnya, namun ia berhasil mendapatkan berbagai raihan prestasi bersama tim maupun individu. Berbatov mengatakan bahwa Sir Alex berperan besar terhadap performa cemerlangnya selama membela United. Soal gayanya yang terkesan malas-malasan, Berbatov justru mengaku mendapat dukungan dari Sir Alex. Ia menyebut kalau perbedaan gaya dari masing-masing pemain adalah salah satu kunci kesuksesan Setan Merah di musim itu. Ia mengatakan, Sir Alex baik kepada semua orang. Dia tahu menangani pemain secara individu. Dia tahu siapa pemain yang harus diperlakukan keras atau lembut. Dia tahu caranya. Bahkan dia tidak pernah meminta saya berubah. Dia mempercayai saya dengan caranya sendiri. Masih ada yang harus dilakukan sebelum benar-benar merasa puas dengan permainan saya. Tapi Sir Alex meminta saya untuk tidak mengubah apapun. Dia memberikan saya kebebasan untuk mengekspresikan kualitas yang saya miliki. Bersama Manchester United, Berbatov berhasil mencetak 56 gol dan 27 assist dari 149 pertandingan di semua kompetisi. 2 trofi Liga Inggris, Piala Liga, dan Community Shield berhasil ia peroleh bersama Manchester United. Bahkan, Berbatov menjadi pencetak gol terbanyak Liga Inggris pada musim 2010-2011 dengan 20 gol. Namun di musim itu, Berbatov tidak dapat menutup musim dengan manis. Entah mengapa, ia tidak dimainkan dalam partai puncak Liga Champions melawan Barcelona di Wembley. Ia bahkan tidak masuk dalam daftar pemain cadangan. Hal itu adalah awal dari berakhirnya karir Berbatov bersama United. Musim berikutnya, Sir Alex coba sedikit merubah cara bermain United dengan bermain pressing dan meningkatkan intensitas. Sir Alex lebih mengandalkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan seperti Danny Welbeck, Luis Nani, Javier Hernandez, dan Michael Owen menjadi kunci permainan United. Pada musim 2011-2012 itu, Berbatov mulai terpinggirkan dari starting line-up United. Ia lebih sering dimainkan di pertandingan kecil, itu pun terkadang masuk sebagai pemain pengganti. Setelah 4 musim menjalani masa keemasan di United, Berbatov memutuskan hijrah ke Fulham. Berbatov tidak hanya produktif di level klub. Bersama tim nasional Bulgaria, ia juga memiliki catatan mentereng. Berbatov menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Bulgaria, dengan raihan 48 gol dari 78 penampilan. Tudingan malas kepada Berbatov memang dirasa kurang tepat jika melihat kontribusinya untuk tim. Sebagai contoh, pemain lain yang kurang lebih serupa dengan Berbatov adalah Mesut Ozil. Datang ke Inggris dengan gaya bermain yang tidak terlalu banyak berlari dan cenderung santai, Ozil juga cukup sering mendapat kritikan selama membela Arsenal. Padahal dari segi kontribusi, Ozil adalah tumpuan lini tengah Arsenal dalam membuka dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kritikan yang mereka terima saat berkarir di Inggris hanya berdasarkan pada perbedaan gaya bermain dengan kultur permainan di kompetisi tersebut. Mereka menunjukkan bahwa dengan kecerdasan dan kemampuan teknis yang baik, mereka bisa unjuk skill dan berkontribusi besar untuk tim dalam kompetisi yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisik. Itulah tadi pembahasan mengenai salah satu striker top Eropa, yang meskipun memiliki gaya bermain yang berbeda dari para pemain sepak bola pada umumnya, ia mampu menunjukkan kualitasnya dan meraih berbagai prestasi sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Jika Anda menyukai video ini, bantu kami dengan cara like dan klik tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat membuat konten-konten yang inspiratif dan bermanfaat seputar sepak bola. Terima kasih.